Halo, halo, halo. Selamat datang di podcast pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, harap diperhatikan ya. Apabila teman-teman mendengar bunyi yang diakhiri dengan bunyi, itu menandakan bahwa paragraf tersebut mengandung gagasan utama. Gagasan utama adalah inti atau pokok pembahasan dalam sebuah paragraf yang merupakan pernyataan paling penting. Selain itu, kalimat utama dalam setiap paragraf biasanya terletak di awal atau akhir paragraf. Sedangkan kalimat pendukung memberikan penjelasan tambahan untuk mendukung kalimat utama tersebut. Oleh karena itu, teman-teman perhatikan dengan seksama ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu sejarah batik di Indonesia. Teman-teman harus tahu, batik bukan hanya sekedar kain, tetapi juga merupakan bagian penting dari budaya dan identitas bangsa kita. Teman-teman sekalian, batik adalah seni merancang kain dengan teknik pewarnaan tertentu. Teknik ini menggunakan lilin untuk menutupi bagian-bagian tertentu dari kain agar tidak terkena pewarna. Setelah proses pewarnaan selesai, lilin akan dicairkan meninggalkan pola yang indah. Di Indonesia, batik memiliki berbagai motif dan warna yang mencerminkan keanekaragaman budaya di setiap daerah. Batik diperkirakan telah ada sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa batik berasal dari daerah Jawa, terutama di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Awalnya, batik dibuat untuk kalangan kerajaan dan digunakan dalam acara-acara penting seperti upacara pernikahan dan ritual keagamaan. Setiap motif batik juga memiliki makna dan filosofi tersendiri. Misalnya, motif parang melambangkan kekuatan dan keberanian. Sedangkan motif sidomukti berarti harapan akan kebahagiaan dan kemakmuran. Dengan demikian, batik bukan hanya sekedar batik, tetapi juga sebuah cerita yang menggambarkan nilai-nilai kehidupan. Pada masa penjajahan Belanda, batik mulai diproduksi secara massal. Hal ini menyebabkan perubahan dalam cara pembuatan batik tradisional. Masyarakat mulai menggunakan teknik cetak untuk memproduksi batik dengan lebih cepat dan efisien. Meskipun begitu, batik tradisional tetap dilestarikan oleh banyak pengrajin. Seiring berjalannya waktu, batik mengalami perkembangan yang pesat. Desainer muda mulai menggabungkan unsur-unsur modern dengan motif tradisional, menciptakan karya-karya yang inovatif. Batik kini tidak hanya digunakan untuk pakaian formal, tetapi juga untuk berbagai produk fashion seperti tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Pada tahun 2009,
UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Pengakuan ini menunjukkan betapa pentingnya batik dalam budaya Indonesia dan memberi dorongan bagi masyarakat untuk melestarikan seni ini. Kini, batik menjadi simbol kebanggaan Indonesia di seluruh dunia. Untuk menjaga agar batik tetap hidup di tengah perkembangan zaman, banyak komunitas dan organisasi yang berupaya melestarikan seni ini. Mereka mengadakan pelatihan bagi generasi muda agar dapat belajar membuat batik secara tradisional. Selain itu, banyak festival batik yang diselenggarakan untuk memperkenalkan keindahan batik kepada masyarakat luas. Terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!